Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Tolong Bawakan Jubahku. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Pekabaran, ketika kita membantu orang-orang yang melayani Allah, kita melayani Allah juga. Pernahkah kamu berpergian jauh dari rumah? Mungkin mengunjungi sanak saudara atau berkemah? Bagaimanakah rasanya tidur di tempat yang baru? Apakah kamu mendapat surat atau paket sementara di sana? Bagaimanakah rasanya mendapat sepucuk surat dari rumah? Paulus mengetahui bagaimana rasanya jauh dari rumah dan teman-teman. 4 dinding batu mengelilinginya. Di atas dekat atap, sebuah jendela kecil mencoba menerangi kegelapan dalam sel tahanan itu. Lantai dingin terbuat dari batu, tempatnya duduk tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Pergelangan kakinya dirantai ke lantai seolah-olah ia seekor hewan yang berbahaya. Tetapi ia tidak berbahaya. Ia adalah Paulus, hamba Allah. Dahulu, Paulus pernah memperlakukan orang yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah dengan kejam. Ia bahkan memerintahkan beberapa orang dihukum mati dengan dilempari batu. Tetapi Allah telah mengubah hidupnya. Dan Paulus menjadi salah satu pembela Yesus yang paling kuat. Saat ini, Kaisar Roma, Nero, sedang menentang orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang dihukum mati karena mereka menyembah Yesus. Paulus yakin kalau ia juga akan dihukum mati. Paulus sedang memikirkan sahabat mudanya, Timotius. Timotius sudah seperti anaknya sendiri. Anak muda itu menangis saat terakhir kali mereka mengucapkan salam perpisahan. Sejak kecil, Timotius diajarkan mengenai Yesus. Keluarganya beberapa kali mengundang Paulus ke rumah mereka. Sekarang setelah besar, Timotius sering mengadakan perjalanan bersama Paulus. Bersama-sama mereka mengabarkan Injil dan menguatkan orang-orang Kristen lain. Paulus dijebloskan ke dalam penjara beberapa kali karena mengotbahkan kabar baik. Tetapi kali ini ia merasa tidak akan bertahan. Ia sudah lebih tua. Cuaca menjadi tambah dingin seiring datangnya musim dingin. Dan kalau cuaca dingin tidak membunuhnya, barangkali kaisar yang melakukannya. Paulus mengambil selembar kertas dan sebuah pena. Dengan hati-hati, ia memulai surat terakhirnya untuk Timotius. Kepada Timotius anakku, ia memulai. Selalu aku mengingatkan engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ia mengingatkan Timotius bahwa Yesus telah menghapuskan kematian. Itulah kabar baik yang perlu didengar setiap orang agar mereka dapat bersuka cita. Paulus tidak malu menderita untuk memberitahukan setiap orang. Paulus begitu kesepian. Tampaknya setiap orang di Asia telah mengabaikan dia. Tidak seorang pun datang untuk membelanya ketika di pengadilan. Sedikit orang yang memberinya semangat sangat berarti baginya. Paulus menuliskan nama seorang teman yang mencari ke seluruh Roma untuk menemukan dan mengunjunginya di penjara. Ia meminta Timotius untuk menyampaikan salamnya kepada beberapa orang lain yang telah melayani dan memelihara kebutuhan pribadinya. Dan akhirnya, ia meminta Timotius untuk datang berkunjung dan membawa jubahnya karena di penjara batu itu dingin. Pendeta-pendeta juga kadang merasa kesepian. Mereka menggunakan sebagian besar waktu mereka memikirkan kebutuhan orang lain. Tidakkah hal itu menjadi kejutan yang menyenangkan jika engkau membuat rencana untuk membantu pendetamu? Tidak susah melakukan pelayanan. Sebuah senyuman, memberikan bunga setelah pulang gereja, bahkan segelas air akan memberikan sukacita pada pendetamu.
dan itu juga akan membuatmu merasa senang. Mengapa tidak mencobanya?